Halo semua, happy Saturday. Halo, selamat hari Sabtu. Pernah gak sih merasakan kekeringan dalam hidup? Tuhan baik banget, bukakan satu lagi rahasia cintanya buat kita. Di Ayub 32 ayat 20-22. Ayat 20. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Ayat 21, aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Ayat 22, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Ini berulang-ulang saya baca, awalnya ya biasa aja. Ini kan tentang kisah Ayub, di mana ada 3 temannya Ayub kan yang seolah menghakimi Ayub, seolah bilang kamu pantas dapat malapetaka itu ya karena kamu emang berdosa, kamu nggak kudus, nggak sempurna, bukan tanpa dosa di hadapan Tuhan. Walaupun Ayub tetap percaya bukan karena dia berdosa. Terus ada lagi satu teman mereka yang bahkan menegur 3 temannya ini dan menegur Ayub juga. Dia lebih muda di sini dan dialah yang mengatakan ini. Awalnya di ayat 20 sama 21 ya biasa aja, dia tidak memihak pada temannya baik sama Ayub, tapi dia tetap menegur. Tapi di ayat 22 dikatakan, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku di sini huruf besar berarti Tuhan. Pembuatku akan mencabut nyawaku. Di sini aku bertanya, apa parahnya menyanjung sampai nyawa tercabut? Masa Tuhan mencabut nyawa yang menyanjung? Kalau secara simpel mikirnya menyanjung ya memuji kan? Tapi Tuhan kasih gairah di hati untuk mencari lagi. Apa sih maksudnya sanjungan dan apa bedanya dengan pujian? Jadi kalau dicari di Google, ternyata memang berbeda. Seperti positif dan negatif jatuhnya. Di Google dikatakan, sanjungan adalah pujian yang berlebihan atau tidak tulus. Sedangkan pujian adalah penghargaan tulus atau sesuatu atas seseorang. Dibukakan lagi, sanjungan ini lebih mengarah pada pujian yang tidak tulus atau berlebihan atau lebay. Dan pujian semacam ini biasanya karena ada motif tersembunyi untuk kepentingan atau keegoisan diri sendiri, keegoisan orang yang menyanjung. Jadi kata kasarnya, kata lebih pedesnya, sanjungan itu pujian yang palsu, nggak tulus, hanya untuk kepentingan diri sendiri, alias munafik, pujian yang munafik. Sedangkan pujian ya atas dasar menghormati, atas dasar kasih, dan atas dasar mengakui dengan tulus. Ternyata itulah bedanya sanjungan dan pujian. Kenapa di ayat 22 dikatakan Tuhan akan mencabut nyawa orang yang menyanjung-nyanjung. Wow, hati-hati kita ya. Jadi di sini kita harus hati-hati ketika kita memuji atau seolah-olah khusyuk berdoa atau seolah-olah menyenangkan Tuhan melalui pujian-pujian kita. Karena Tuhan itu sangat bisa menyelidiki hati, tahu kedalaman hati. Tuhan tahu kalau kita menyembah, memuji atau berdoa, kalau tujuannya hanya supaya doa kita dijawab atau apa kerinduan kita diikuti, kalau tujuannya hanya itu. Kalau tujuannya hanya itu, kita datang ke Tuhan, kita seolah memuji menyembah Tuhan. Itu sama aja nggak tulus memuji Tuhan atau hanya menyanjung Tuhan. Dengan Tuhan engkau besar, engkau baik, engkau memberikan ini buatku, ini. Itu sama aja nggak memuji Tuhan dengan tulus, tapi hanya menyanjung. Karena kita ada maunya, makanya kita memuji, seolah memuji. Seolah ada udang di balik batu. Wow.
Maka sikap hati demikian yang tidak tulus tadi, yang sama dengan menyanjung atau memuji dengan gak tulus atau penuh kemunafikan, bahkan sikap hati yang tidak tulus memuji, menyembah, atau tidak tulus menyayangi Tuhan, yang sama dengan kemunafikan, bahkan kegelapan. Niat yang gelap, sikap hati yang gelap. Sedangkan Tuhan adalah terang. Maka kembali lagi, terang dan gelap kan gak bisa bersatu. Jadi jika sikap hati kita gelap, itu membuat kita nggak bisa merasakan, bahkan melihat yang baik di alam roh atau melalui nurani kita atau di alam nyata. Kita nggak bisa merasakan, melihat kebaikan Tuhan jatuhnya karena hati kita gelap, hati kita penuh kemunafikan menghadap Tuhan. Makanya jatuhnya seolah-olah setelah berdoa, kok malah doa kita mental, seolah-olah gak terjawab, seolah-olah kok Tuhan tuli. Padahal karena sikap hati yang busuk tadi, yang gak tulus atau penuh kemunafikan, yang secara langsung kita gak sadar, tapi kita secara sadar seolah menutup pintu untuk terang itu masuk. Bahkan menutup pintu untuk mengalami mujizat jawaban doa jadinya dalam hidup kita. Karena sama aja kita menutup pintu. Karena kita bukan menyembah Tuhan jatuhnya, tapi menyembah berkat-Nya. Menyembah mujizat-Nya. Jadi please, mari kita sama-sama belajar jangan membual di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan hanya lihat hati yang tulus. Bukan hati yang pengen ini, pengen itu. Atau baru makin cinta Tuhan, baru makin sungguh-sungguh ke Tuhan, baru makin rajin berdoa. Kalau Tuhan sudah kasih ini dulu, kasih itu dulu, jawab ini dulu, jawab itu dulu. Tuhan menerima kita apa adanya. Mari kita datang ke Tuhan juga dengan apa adanya. Bukan dengan segala list-list apapun. Tuhan Yesus baik. Tuhan udah kasih contoh ke kita. Dia datang ke kita karena kasih. Please, sama-sama kita berbenah hati lagi. Kita datang ke Tuhan hanya karena kasih. Bukan karena list permintaan apapun. Itu sama aja munafik di hadapan Tuhan. Terus apa artinya Tuhan mencabut nyawa bagi orang-orang yang memuji dengan kemunafikan atau hanya menyanjung atau tidak tulus memujinya? Di sini benar-benar Tuhan bukakan lagi. Bukankah sebenarnya kita ini bisa hidup karena ada hembusan nafas dari Roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam kita, makanya kita hidup. Sebenarnya kita kan dari debu tanah, benda mati. Jadi misalkan kalau kita mendatangi Tuhan dengan kemunafikan atau nggak tulus atau hanya menyanjung, maka sikap hati itu, sikap hati demikian, sikap hati yang gelap, yang membuat seakan kita sendiri mematikan Roh Allah yang hidup dalam hidup kita. Padahal awalnya kita hidup karena Roh Allah, tapi sikap hati yang munafik tadi seolah kita mematikan Roh Allah yang membuat kita hidup, atau mengesampingkan Roh Allah yang hidup dalam hati kita. Dan akibatnya roh kita semakin kering. Semakin kering roh kita di dalam Tuhan. Jadi please kita jangan terkecoh. Bukan menjamin lama berdoa, lama baca firman, lama menyembah. Itu gak menjamin roh kita makin kuat atau makin subur di dalam Tuhan.
Karena kalau sikap hati kita dalam memuji, menyembah Dia, atau mendekat ke Dia, atau berdoa ke Bapa hanya menyanjung atau enggak tulus, atau hanya karena ada maunya aja, hanya karena ada banyak list permintaan pribadi, seolah kita merasa kita rohani dalam doa. Maka jatuhnya semakin kita berdoa hanya karena meminta, hanya karena pengen sesuatu, yang ada semakin roh kita kering, semakin kita lemes, semakin gairah itu sebenarnya hilang, gairah yang tulus ke Tuhan. Roh kita makin lemes sebenarnya. Jadi seolah doa, pujian, penyembahan hanya rutinitas, hanya keterpaksaan. Supaya Tuhan masih jawab doa ini, supaya Tuhan masih melindungi, supaya Tuhan ini itu. Sebenarnya makin kering. Dan ketika roh kita makin lemes, makin kering, maka disitulah si jahat, si iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum, cepat dan cepat pasti menerkam kita. Menerkam gimana? Muncullah roh kekecewaan di hati kita, muncullah mempertanyakan Tuhan ada gak sih? Tuhan mendengar gak sih? Roh kita semakin down. Jadi lucu kan? Kok doa semakin sering, doa semakin lama, doa seolah semakin khusyuk, tetapi kenapa roh makin down? Jadi ini jawabannya. Roh kita kering bukan karena jam doa kita sedikit. Bukan berarti roh kita kuat kalau jam doa kita banyak. Tidak, itu tidak menjamin. Tapi kualitas hati yang sesungguhnya, yang tulus, hasrat yang tulus, gairah yang tulus, gairah yang benar sama Tuhan, itu yang menjamin roh kita itu menyala-nyala. Bukan jam doa yang terlalu panjang. Karena semakin panjang malah jam doa, tapi isinya hanya meminta terus, mengeluh terus, menyalahkan Tuhan terus, seperti pengemis dalam doa, maka yang ada roh kita makin kering. Makanya yang ada sebenarnya capek, malah capek berdoa, capek memuji, karena makin kering tadi. Dan disitulah iblis memanipulasi hati kita. Kok Tuhan gak jawab? Karena kamu gak sungguh-sungguh sama Dia. Kok Tuhan gak kasih kamu yang terbaik? Ya karena kamu penuh dosa. Disitulah tuh iblis mainin roh kita. Karena roh kita makin kering. Janji Tuhan yang kita tahu sebelumnya makin kering di hati kita. Wow. Dan sebenarnya bukan Tuhan yang mau roh kita kering, tapi tanpa kita sadari, kita yang milih sikap hati yang hanya menyanjung tadi, yang mengakibatkan roh kita kering di dalam Tuhan. Itu pilihan kita jatuhnya. Jadi semakin sikap hati tidak tulus, semakin seakan roh kita bertambah kering. Maka setelah kering, habislah nyawa roh itu dan matilah roh itu. Pelan-pelan kan? Ibarat orang yang berjalan di padang gurun, kering, gersang, tidak ada air, kering banget tenggorokan, tidak ada air sama sekali. Kekurangan cairan, apa akibatnya? Secara medis kekurangan cairan akan lebih cepat mati daripada kekurangan makanan. Jadi roh yang semakin kering cepat jadi roh yang mati, gairah yang mati di hadapan Tuhan. Betapa sia-sianya kita berdoa, menyembah, memuji berjam-jam, bahkan berpuasa mungkin berhari-hari. Tapi ketika sikap hati tetap salah, tetap tidak
tulus, tetap munafik, tetap sikap hati yang gelap, maka akan semakin kering bahkan mati rohani. Itulah kebenarannya. Wow, benar-benar tolak dalam nama Yesus. Benar-benar biarlah kebenaran ini membukakan pikiran dan hati kita. Please, kita datang ke Tuhan dengan tulus aja. Jangan karena ini itu. Karena sebenarnya kalau kita percaya Bapa adalah Bapa kita yang Maha mempunyai segalanya, maka semua fasilitas yang Bapa punya sudah Bapa berikan kepada kita. Jadi kita nggak usah mengemis seperti anak yatim piatu yang seolah selalu haus untuk dikasih barang-barang atau dikasih makan atau dikasih apapun supaya bisa bertahan hidup. No, kita bukan anak yatim piatu, kita punya Bapa. Dan fasilitas semua Tuhan punya, pasti dikasih ke kita. Tapi biarlah kita mendekat ke Tuhan, karena hati kita butuh. Karena kita tahu hidup kita di dalam Tuhanlah mengalami damai sejahtera. Bukan mendekati Tuhan karena ada maunya aja, karena sesuatu pengen ini, pengen itu. Padahal semua yang kita mau itu pada akhirnya expired juga. Gak akan kita bawa juga ke surga. Karena permintaan yang didasari bukan karena hati dipenuhi kasih ke Tuhan, atau permintaan secara jasmani, tapi seolah-olah kita bawa ke rohani. Hati-hati, jangan terjebak dalam permintaan demikian. Karena apapun yang kita ingini, kita imani, kita serahkan seturut apa yang terbaik menurut Tuhan, dan kita imani kita memilikinya, karena Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik. Tapi ketika pun kita meminta itu terjadi atau tidak, biarlah menurut kehendak Tuhan. Tapi kita imani dulu, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Jadi jangan hanya berdoa karena pingin sesuatu. No. Itu menghina Tuhan namanya. Jadi mari kita mendekat ke Tuhan hanya karena Tuhanlah memang sumber damai sejahtera, sumber kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup tanpa mendekat ke Tuhan. Kering tanpa mendekat ke Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan juga. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan, mengucap syukur, nggak ada apapun yang bisa kita lakukan. Melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui doa kita, yang isinya mengucap syukur dengan tulus. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya memuji, menyembah, berdoa karena ada maunya aja, ya cepat roh akan semakin kering. Dan setelah kering, roh akan mati. Jadi walaupun seperti masih hidup, seperti masih kuat berdoa, seperti masih kuat baca firman, atau seperti masih kuat pelayanan, atau seperti masih wow rohani dipandang orang, tapi kita yang bisa merasakan roh kita makin kering atau sudah mati. Wow, tolak dalam nama Yesus sikap hati demikian. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Jadi bisa dibilang ketulusan
di hadapan Tuhan itu membawa kehidupan rohani. Tapi ketidaktulusan di hadapan Tuhan, sikap hati yang tidak tulus kita bawa ke Tuhan, itu sama dengan kematian rohani. Jadi mari kita sama-sama, semasi Tuhan kita sangat baik memberikan kita, menitipkan rohnya untuk kita masih hidup. Mari kita terus mengucap syukur atas segalanya. Mengucap syukur atas segalanya. Karena kita hanya bisa memuji dan memuji Tuhan dengan tulus. Dan kembali lagi, kita berdoa atau memuji itu kan seperti hubungan intim suami dan istri. Apa iya ketika berhubungan erat dengan suami atau istri? Apakah ketika memulai berhubungan salah satu pasangan malah minta dibeliin mobil, minta dibeliin tas mahal, minta dibeliin tiket ke luar negeri, bla 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 bla? Apakah setelah bilang itu bisa berhubungan intim, berhubungan badan dengan pasangan? Malah pasangan yang satu enek, malah apaan ini? Kita mau melepaskan rasa cinta berhubungan kok malah minta ini, nuntut itu. Malah gak jadi hubungannya kan? Dan akibat gak berhubungan dengan rasa cinta tadi, gak akan ada hasilnya. Kering. Mati lama-lama gairahnya. Jadi ini diibaratkan juga, kan kita ke Tuhan itu hubungan intim sebenarnya. Jadi kita datang, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Please, jangan pernah awali dengan semua permintaan kita atau titipan-titipan doa orang. Jangan. Berhubungan dengan Tuhan langsung datang, memuji Dia aja, menyembah Dia aja. Makanya entah kenapa, kalau saya pribadi memang dari dulu itu menyembah memuji Tuhan seolah tidak pernah kasih list permintaan. Seolah memang gak ada gairah untuk meminta apapun. Padahal setelah selesai berdoa nanti baru ingat, kok gak minta ini ya, gak minta itu, padahal aku ada pergumulan ini. Enggak. Ternyata walaupun saya gak menyadari dulu, ternyata inilah jawabannya. Karena memang Tuhan mau kita mendatangi Dia, tulus saja menyembah Dia, berjam-jam kayak menyembah Tuhan, it's okay. Tuhan makin senang. Oh, ternyata anaknya ini makin menyayangi Dia. Jadi semakin lama kita berdoa menyembah, itu buktinya kita makin menyayangi Tuhan. Bukan supaya Tuhan menyayangi kita dan jawaban doa kita dijawab dan permintaan doa kita dijawab. No. Kasih Tuhan sudah tertinggi. Jadi tidak akan dipengaruhi oleh apapun yang kita lakukan. Kita buruk kek, kita dahsyat berdoa kek, kita dahsyat melakukan kebaikan kek, itu gak akan menambah lebih lagi atau mengurangi sedikit pun kasih Tuhan ke kita. Kasih Tuhan udah paling tinggi, paling sempurna, tidak akan dipengaruhi oleh apapun. Tapi kalau kita makin dekat ke Tuhan, makin dekat berdoa, makin dekat menyembah, kasih kita yang semakin dalam, semakin besar kepada Tuhan. Dan Tuhan senang akan itu. Kasih yang tulus, karena Dia Bapa yang tulus. Jadi terang akan bertemu dengan terang. Kasih yang tulus akan tertarik dengan kasih yang tulus. Tapi kasih yang tidak tulus akan najis di hadapan Bapa. Please, mari kita meninggalkan kekeringan hati, kekeringan roh. Jangan biarkan roh kita mati. Bagaimana supaya roh kita tidak kering, tidak mati? Datang di hadapan Tuhan dengan tulus, tanpa apapun. Karena kita pun kembali ke Tuhan dengan telanjang tanpa apapun. Tuhan Yesus memberkati, terus semangat.
terus miliki roh yang menyala-nyala, subur sampai selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.